Di sini kita akan menjelaskan investasi emas untuk jangka waktu 5 tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahida Saifulandari. Saya Juni Adri. Saya Cynthia Roda Buton. Saya Endra Putri Anggiani. Pendahuluan, pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga. Dalam bursa, pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. 1. Saham. Saham adalah instrumen pasar yang mewakili kepemilikan suatu perusahaan. Pembeli saham memiliki klaim atas sebagian kecil aset dan laba perusahaan tersebut. Saham memiliki kerugian. Kerugian yang pertama yaitu harga saham dapat berfluktuasi secara tajam sehingga menambah risiko. Yang kedua, perusahaan tidak selalu membayar dividen, terutama jika perusahaan dalam kondisi buruk. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, pemegang saham bisa kehilangan seluruh investasinya. Di sini yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Pembeli obligasi akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi juga mempunyai kerugian, yaitu yang pertama, kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi yang sudah diterbitkan. Yang kedua, penerbit obligasi bisa gagal bayar atau default, terutama jika obligasi tersebut tidak dijaminkan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada imbal hasil obligasi, tetapi mungkin tidak cukup mengimbangi inflasi sehingga mengurangi daya beli pemegang obligasi. Selanjutnya yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai saham, obligasi atau aset lainnya. Manajer investasi yang mengelola dana tersebut. Di sini ada kerugian. Kerugiannya ada 3. Yang pertama, reksadana seringkali menggunakan daya pengelolaan yang mengurangi hasil investasi. Yang kedua, investor tidak dapat memilih langsung saham atau obligasi yang ingin dibeli karena keputusan tersebut ada pada manajer investasi. Yang ketiga, jika pasar atau sektor investasi yang dipilih berkinerja buruk, reksadana pun akan terpengaruh. Terus yang keempat ada derivatif atau options futures. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada harga aset dasar, misalnya saham, komoditas, atau indeks. Contohnya adalah opsi dan kontrak berjangka futures. Kerugian, derivatif seringkali sulit dipahami dan memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar. Yang kedua, penggunaan leverage dapat memperbesar potensi kerugian, bahkan melebihi modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, beberapa instrumen derivatif mungkin sulit dijual kembali atau diperdagangkan dalam jumlah yang besar. Yang kelima, deposito. Deposito adalah instrumen simpanan dengan bunga tetap yang biasanya disediakan oleh bank dan memiliki jangka waktu tertentu. Di sini juga ada kerugian. Kerugiannya ada 3, yaitu yang pertama, uang yang diinvestasikan dalam deposito tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Yang kedua, biasanya bunga deposito lebih rendah dibandingkan dengan saham atau obligasi. Yang ketiga, jika inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga deposito, nilai real uang yang diinvestasikan bisa menurun. Salah satu investasi real asset yang minim berisiko yaitu investasi emas. Investasi emas merupakan salah satu instrumen investasi yang melindungi nilai mata uang dan memiliki sifat zero inflation. Kenaikan harga emas dapat dipastikan berbanding lurus dengan baju inflasi. Harga emas cenderung mengalami kenaikan dan nilai stabil jika dibandingkan dengan nilai mata uang manapun. Oke teman-teman, kenapa kelompok kami memilih investasi emas? Ada beberapa alasan kami. Yang pertama, emas tidak bisa busuk dan tidak bisa disimpan ratusan tahun. Yang kedua, emas langka, nilainya tidak gampang jatuh. Yang ketiga,
emas tidak mudah ditiru karena warnanya yang khas. Yang keempat, emas gampang dilebur dan dicetak. Emas tidak hanya sebagai produk pertambahan yang diakui keindahannya, sebagai perhiasan yang bisa dipamerkan, tetapi juga emas bisa dijadikan sebagai investasi yang menjadi pilihan manusia sejak zaman dahulu. Faktor yang mempengaruhi emas yaitu yang pertama, zero inflation effect, yaitu nilai emas cenderung stabil dengan kenaikan laju inflasi yang dibarengi dengan kenaikan harga emas. Yang kedua itu liquid, emas sangat mudah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, jumlahnya terbatas dan permintaan terbatas. Yang keempat itu tahan lama, emas relatif tahan lama terhadap segala kondisi cuaca. Yang kelima itu ada tidak mengalami penyusutan. Nilai emas dalam jangka pendek bisa saja berfluktuasi, tetapi dalam jangka panjang nilainya terus naik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan grafik harga emas dari 5 tahun, dari tahun 2020 sampai 2024. Grafiknya ada di sini. Pada tahun 2020 merupakan periode kenaikan harga emas yang sangat tajam, terutama pada paruh pertama tahun ini. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi global sehingga emas dipandang sebagai aset yang aman. Harga emas bahkan mencapai rekor tertinggi tahun 2021. Setelah mencapai puncaknya, harga emas mengalami konsolidasi atau penurunan moderat. Hal ini dikarenakan ekonomi global mulai pulih, terutama dengan vaksinasi yang meluas dan investor berlari ke aset beresiko seperti saham. Di tahun 2021 ini, emas mengalami penurunan yang tadinya dari harga 960 turun menjadi 840. Pada tahun ini, inflasi mulai meningkat, tetapi ekspektasi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga membuat harga emas sedikit tertekan. Pada tahun 2022, harga emas mengalami fluktuasi yang signifikan akibat berbagai faktor, termasuk konflik Rusia dan Ukraina yang memicu ketidakpastian ekonomi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai safe haven. Pada saat yang sama, Bank sentral terutama Fed mulai menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan tekanan pada harga emas. Bisa dilihat di tabel, bisa dilihat di grafik harga emas. Yang terakhir di tahun 2023 sampai 2024, harga emas dipengaruhi oleh kombinasi tekanan dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi. Tingkat suku bunga yang cenderung menekankan harga lebih tinggi karena investor lebih memilih obligasi atau instrumen lain yang memberikan imbalan hasil. Meski begitu, ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang bertahan, serta kekhawatiran akan resesi mempertahankan minat emas sebagai aset aman. Di grafik, pada tahun 2024, harga emas naik menjadi 1,320 ribu. Secara keseluruhan, grafik harga emas dari tahun 2020 sampai 2024 mencerminkan bagaimana emas berperan sebagai pelindung nilai saat terjadi ketidakpastian global dan bagaimana faktor suku bunga, inflasi, serta geopolitik mempengaruhi harga komoditas ini. Kesimpulannya yaitu emas memiliki peran penting dalam keuangan global sebagai aset lindung nilai, investasi, dan bahan baku industri. Bagi banyak orang, emas adalah cara untuk melindungi kekayaan mereka dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi, menjadikannya salah satu pilihan investasi yang menarik. Sekian penjelasan materi investasi emas dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.